Nah inilah yang dilaporkan. Oh, oke. Jadi pada saat dia pesan online, ada yang tahu bahwa dia pesan online? Iya. Bukan cuma toko online yang Iya. tahu? Oke, begitu ya. Kalau toko online dia lapor, ya toko online kena juga. Karena dia jual bebas itu. Iya, jual bebas kan, masalah juga itu. Oke, siapa sih? Hah? Ada deh. Ya penasaran ya, siapa sih orang terdekat itu? Motifnya apa kalaupun ada gitu Saya orang pikir terdekat? begini, kita akan fokus dulu masalah penyelesaian Roy dulu. Upaya hukumnya ke depan ini. Ya. Nanti baru setelah itu baru kita selesaikan nih orang nih, manusia ini nih. Oh, oke. Ya. Nah, coba kita lihat ini salah satu hal juga yang membuat Roy kemudian jadi ramai ketika berita dia ditangkap karena narkoba, kan namanya narkoba gitu. Padahal kan sebenarnya jenisnya psikotropika, Psikotropika golongan 4. golongan Paling 4. ringan itu golongan 4. Oh, tuh. paling ringan. Iya, Jadi golongan bukan 4 itu paling ringan. karena orang kan bikin gitu, oh pantas dia bisa baca-baca, jangan-jangan karena pakai itu gitu. Jadi sebenarnya halu-halu gitu, ada yang berpendapat seperti itu. Bukan ya, ini adalah obat Banyak orang yang punya penyakit insomnia di Indonesia ini. insomnia. Nah, ini obat insomnia. Iya, sebetulnya. makanya hati-hatilah kalau orang punya penyakit insomnia beli obat tidur. Hati-hati, cek dulu dalam Harus pakai resep kandungannya. dokter. Iya, kalau nggak ada resep dokternya bahaya itu. Oke, coba kita lihat ini seperti apa sih ramalan Roy Kiyoshi di tahun 2020 mengenai artis-artis yang terkena narkoba berikut ini. Selamat datang di tahun 2020. Ini prediksi dan ramalan by Roy Kiyoshi. Saya melihat public figure banyak tertangkap kasus narkoba yang tidak diduga-duga. Dan saya merasakan di tahun 2020 artis-artis harus berhati-hati terhadap bahaya drugs dan narkoba karena merajai dunia public figure. Iya. Hari ini katanya diajukan asesmen untuk rehabilitasi atau seperti apa? Ya, jadi hari langkahnya? ini saya habis acara ini saya ke Polres Jakarta Selatan, kita akan ajukan asesmen. Mudah-mudahan dikabulkan. Iya. Nah, kalau dikabulkan berarti nanti pindah ke RSKO, rehabilitas. Cuman yang saya mintakan rehabilitas ini bukan masalah kecanduan obat. Roy nggak kecanduan obat kok. Yang Itu jadi problem. masalah kan tidak bisa tidurnya. Insomnia. Jadi minta itu diobatin juga. Iya, diobatin dong. Tidak bisa tidurnya Oke. yang diobatin. Ini Roy Kiyoshi ada pesan nggak ya, selama ditahan ini dibawain Ada. apa? Saat lalu kalau saya telepon diminta saya untuk klarifikasi ke seluruh masyarakat Indonesia, mohonlah jangan dibully dia Jangan sakit. Itu yang jadi tekanan buat mentalnya dia kan. Dia bisa ngeramal orang lain tapi nggak bisa meramal diri sendiri, kan kasihan juga ya. Coba kayak apa sih komentar orang tuh yang ini nih himbauan. Coba komentar-komentar orang tuh mohon tidak usah karena dia lagi kena masalah gitu ya, lagi sakit juga. Orang sakit Orang-orang kok. sekarang positif corona, dia positif narkoba, ini salah satunya. Terus kemudian ada lagi, dia bukan positif narkoba ya, Narkoba itu psikotropika. kan kayak ganja, sabu, ekstasi. Dia ada komentar lagi, pantesan pinter ngehalu katanya gitu. Jadi itu buat dia itu sakit sekali ya, karena itu adalah apa? Gift yang dia juga nggak bisa Iya, jadi saya bilang kemampuan. udahlah, jangan inilah, jangan terlalu menyudutkan orangnya asal praduga tak bersalah kan. Orang sakit ya kita doakan supaya dia sembuh. Ya. Jadi Roy itu mengalami insomnia, jadi dia itu membeli obat insomnia tanpa resep dokter, begitu ya intinya Iya, sebenarnya. karena kan COVID-19. Kalau nggak Iya. COVID-19 nggak ada masalah kan, stay at home. Apalagi yang dia minta bawain selain pesan bahwa untuk mengklarifikasi supaya orang tidak menyudutkan dia. Itu yang paling penting, itu sih yang membuat tekanannya dia ya. Itu yang paling penting. Iya. Ada hal lain misalnya kan dia vegetarian, makannya Oh, di dalam ada masalah vegetarian sama dia kan sering apa ya, kalau malam dia kan sering sendiri gitu ya. Uh-uh. Kalau sekarang kan nggak bisa. ya ada banyak orang. Iya, itu yang buat dia jadi tekanan juga. Apa bawa alat bersih-bersih Iya. apa? Ya sekarang, ya kita juga heran ya, di mana sekarang di penjara semua orang dikeluarkan kan, dia masuk tuh kan. Jadi itu membuat stres juga. Stres, sangat berat sekali itu. Kasihan lah, udahlah doakan aja, Iya. positive thinking. Dan Roy emang sakit, emang dia bukan orang yang euforia mau happy bukan. Dan orangnya tuh baik banget, Roy itu ya lembut gitu, baik sekali ya. Iya. Salam buat Roy ya, mudah-mudahan Dia sampaikan. kondisinya Kapan yang mau terbaik. nengok ke sana? Aduh, saya harus bawa-bawa ini dulu semprot-semprot ya.